Perkenalkan, nama saya Alfredo Serumena dari Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membawa materi tentang interaksi manusia dan komputer. IMK merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengkaji komunikasi atau interaksi di antara pengguna dengan sistem. Sistem tersebut meliputi sistem pada komputer, yang kedua sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Peran utama IMK: yang pertama, menghasilkan sebuah sistem yang digunakan aman, efektif, dan efisien. Yang kedua, model IMK melibatkan 3 komponen, yaitu pengguna, interaksi, sistem. Yang ketiga, kunci utama IMK adalah daya guna. Sistem harus mudah digunakan dan memberi keamanan kepada pengguna. Yang keempat, mudah dipelajari. Definisi dari interaksi manusia komputer. Yang pertama, sekupulat proses, dialog dan kegiatan di mana melaluinya pengguna memanfaatkan dan berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, suatu disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia dengan mempertimbangkan fenomena-fenomena di sekitar manusia itu sendiri. Yang ketiga, suatu studi ilmiah tentang masyarakat dalam lingkungan kerjanya. Faktor-faktor pendewasaan HCI. HCI merupakan suatu ilmu multidisiplin. Banyak faktor secara langsung mempengaruhinya. Berbagai faktor yang ikut mendewasakan dan mengembangkan IMK, diantaranya: yang pertama, kecerdasan buatan. Yang kedua, rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, matematika. Yang keempat, ergonomik. Yang kelima, multimedia. Faktor rekayasa perangkat lunak. Definisi rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, instruksi-instruksi yang bila dieksekusi akan memberikan fungsi dan kerja yang diinginkan. Yang kedua, struktur data yang memungkinkan suatu program memanipulasi informasi secara proporsional. Yang ketiga, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Faktor RPL merupakan faktor yang bisa menciptakan suatu program yang efektif, efisien, serta user friendly, sehingga dihasilkan mesin yang betul-betul diinginkan oleh user. Faktor kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia, serta menggabungkan cara berpikir manusia dengan mesin untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan pembelajaran. Yang kedua, faktor ini berperan penting dalam pengembangan IMK, sehingga akan tercipta sistem yang betul-betul menyerupai pola pikir manusia. Contohnya adalah robot. Faktor psikologi. Pemahaman akan psikologi orang yang akan menggunakan software sangatlah dibutuhkan dalam IMK, mengingat setiap user memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda. Dalam perancangan program harus diperhatikan: yang pertama, siapa target pengguna program. Yang kedua, bagaimana lingkungannya. Yang ketiga, bagaimana perilaku mereka secara umum sehingga hasil program lebih user friendly. Faktor multimedia. Dengan multimedia, tampilan dari suatu interaksi akan menjadi lebih menarik dan lebih mudah dimengerti oleh pengguna. Contohnya, anak-anak sudah bisa memainkan game dengan komputer karena ada banyak konteks multimedia di dalamnya. Faktor antropologi. Faktor antropologi memberikan gambaran tentang cara kerjanya kelompok
yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Contoh, perusahaan di bidang televisi memiliki 100 karyawan. Bagaimana masing-masing individu dalam kantor tersebut berinteraksi dengan teknologi sangat menentukan masa depan perusahaan itu. Faktor ergonomik. Ergonomik berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Manusia yang bekerja di depan komputer biasanya menghabiskan waktu yang cukup lama. Maka, letak meja, kursi, monitor, keyboard, mouse, posisi duduk, pengaturan cahaya, kebersihan, dan berbagai aspek lain sangat berpengaruh terhadap interaksi manusia dan komputer yang digunakannya. Faktor sosiologi. Pada IMK, sosiologi berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dalam struktur sosial. Pada intinya, faktor ini merupakan konteks dari suatu interaksi. Faktor teknik penulisan. Suatu produk yang dibuat membutuhkan petunjuk manual agar orang yang belum bisa menggunakan produk tersebut bisa mempelajari lebih dahulu sehingga dapat terjadi interaksi yang baik antara orang itu dengan komputer. Faktor bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat membuat produsen software atau hardware membuat produk yang lebih mudah digunakan. Faktor matematika. Pembuatan suatu produk atau software haruslah efisien dalam perhitungan matematika. Jika software bisa dijalankan oleh semua orang, baik yang baru belajar komputer maupun yang telah pakar, unsur kemudahan dalam segi hitungan matematika akan membuat software itu disukai oleh banyak orang. Manusia dipandang sebagai sistem yang memproses informasi. Informasi diterima dan ditanggapi dengan proses input-output. Yang kedua, informasi disimpan di dalam ingatan. Yang ketiga, informasi diproses dan diaplikasikan dengan berbagai cara. Proses pemasukan dan pengeluaran yang terjadi pada manusia merupakan suatu vision. Pemasukan secara fisik dan stimulus, pengolahan dan interpretasi dari stimulus. Alat fisik yang digunakan untuk mendapatkan visi adalah mata. Proses yang terjadi pada mata untuk mendapatkan visi yang pertama merupakan suatu mekanisme penerimaan cahaya yang ditransformasikan ke dalam energi elektrik. Sistem komputer terdiri dari prosesor memori. Fungsi dasarnya adalah eksekusi program. Program yang akan dieksekusi berisi sejumlah instruksi yang disimpan di dalam memori. CPU akan melakukan tugas ini dengan mengeksekusi program. Interaksi membantu manusia apa yang terjadi antara user dan sistem komputer. Sistem interaksi menerjemahkan antara apa yang diinginkan oleh user terhadap sistem yang ada. Hubungan antara user dan komputer dijembatani oleh antarmuka pengguna. Bagian sistem yang dikendalikan oleh user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Suatu antarmuka secara tidak langsung juga menunjukkan fungsi sistem kepada pengguna. Antarmuka merupakan gabungan dari elemen-elemen suatu sistem, elemen-elemen dari pengguna, dan juga berkomunikasi atau interaksi di antara keduanya. Sebuah sistem antarmuka pengguna memiliki yang pertama piranti masukan, yang kedua piranti keluaran, yang ketiga masukan pengguna, yang keempat hasil yang dikeluarkan komputer. Peran antarmuka pengguna dalam kedayagunaan sistem sangat penting.
dan pembangunannya merupakan proses utama dalam pembangunan suatu sistem. Piranti bantu pengembangan sistem. Komputer tidak bisa berinteraksi dengan manusia bila tidak ada software yang menghubungkan. Bahasa yang digunakan dalam pemrograman tingkat tinggi adalah bahasa yang dipakai manusia sehari-hari, yaitu bahasa Inggris dengan menggunakan aturan tertentu yang ditulis dan diterjemahkan oleh komputer ke dalam bahasa komputer. Paradigma dan prinsip interaksi. Sistem yang interaktif memungkinkan pengguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu domain aplikasi. Sistem interaksi harus dapat didaya gunakan untuk meningkatkan keberhasilan suatu aplikasi. Bagaimana suatu sistem interaksi dibangun supaya mempunyai daya guna yang tinggi? Dan bagaimana mengukur atau mendemonstrasikan daya guna suatu sistem interaksi? Dua pendekatan untuk menjawab permasalahan paradigma. Sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. Prinsip interaksi efektif dari berbagai aspek pengetahuan seperti psikologi, komputasi, dan sosiologi yang mengarahkan pada peningkatan desain dan evaluasi produk yang akhirnya akan meningkatkan daya guna sistem tersebut. Jenis paradigma. Yang pertama, time sharing video display unit. Yang kedua, programming toolkits. Yang ketiga, personal computing. Yang keempat, Windows system dan WIM interface. Yang kelima, metaphor. Yang keenam, direct manipulation. Yang ketujuh, hypertext. Yang pertama, time sharing. Suatu komputer yang mampu mendukung banyak user meningkatkan keluaran dari sistem. Yang kedua, video display unit. Dapat memvisualisasikan dan memanipulasi informasi yang sama dalam representasi yang berbeda dan mampu memvisualisasikan abstraksi data. Yang ketiga, programming toolkits. Alat bantu pemrograman yang memungkinkan pemrograman untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat, personal computing. Mesin berukuran kecil yang powerful yang dirancang untuk pengguna tunggal. Prinsip diharapkan dapat meningkatkan daya guna sistem. Pendaya gunaan dipengaruhi oleh beberapa sifat. Yang pertama, learnability. Kemudahan yang memungkinkan user baru berinteraksi secara efektif dan dapat mencapai performance yang maksimal. Yang kedua, flexibility. Menyediakan banyak cara bagi user dan sistem untuk bertukar informasi. Yang ketiga, robustness. Tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan yang diinginkan. Demikianlah materi yang saya bawakan. Terima kasih dan shalom.